Assalamualaikum. Salam rahayu untuk para sedulur semua. Di malam yang penuh energi gaib ini, izinkan saya membuka tirai rahasia yang selama ini tersembunyi dalam lembaran tua Primbon Jawa. Sebuah rahasia yang jarang diungkap, bahkan oleh para sesepuh yang telah bertahun-tahun menekuni ilmu titen dan perhitungan weton. Apa yang akan saya sampaikan mungkin akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sebab ini berkaitan dengan weton tertentu yang dipercaya dilindungi oleh makhluk halus penarik rezeki. Sosok yang keberadaannya hanya muncul untuk orang-orang pilihan. Konon, dalam tradisi kuno Jawa, tidak semua manusia lahir dengan garis penjaga gaib. Ada yang membawa bintang terang, ada yang membawa bintang redup, dan ada sebagian kecil yang membawa tuah besar sejak mereka pertama kali menghirup udara dunia. Weton-weton inilah yang disebut sebagai anak tatal. Orang yang kelahirannya sudah otomatis dijaga oleh energi metafisik yang kuat. Dan dari sekian banyak kombinasi weton, ada satu pasaran yang memegang peran penting dalam urusan wibawa, kekuatan batin, hingga magnet rezeki, yaitu pon. Pasaran pon sejak dahulu dianggap sebagai gerbang antara dunia nyata dan alam kasat mata. Pada malam tertentu, energi gaib dipercaya akan turun, menyelimuti kelahiran orang-orang pon dengan sebuah aura yang berbeda dari manusia biasa. Dalam Primbon lama, pon digambarkan sebagai pasaran yang galak namun dermawan. Artinya, mereka yang lahir pada pon memiliki karakter kuat, tegas, dan sulit dijatuhkan, tetapi juga membawa keberuntungan besar, seolah selalu didampingi kekuatan yang tak terlihat. Sumber dari kekuatan ini dipercaya bukan sekadar energi alam atau doa leluhur, melainkan hadirnya sosok gaib penjaga kekayaan, yang sering disebut para sesepuh sebagai siluman penggawa rejeki. Ada yang menyebutnya penarik keberuntungan, ada pula yang mengibaratkannya sebagai pembuka jalan rezeki. Sosok ini bukan makhluk jahat, namun makhluk yang bekerja dengan cara yang tak mampu dijangkau pikiran manusia. Membawa peluang, membuka pertemuan, mempertemukan pemiliknya dengan kesempatan yang tidak disadari, dan menyingkirkan hal-hal yang menghalangi rezeki. Pada malam-malam tertentu, mereka yang memiliki takdir pon ini akan merasakan kehadiran energi yang kuat, entah berupa mimpi, intuisi tajam, atau firasat rezeki yang tidak pernah meleset. Tidak sedikit yang menceritakan pengalaman aneh, seperti pernah selamat dari situasi sulit, mendapat pertolongan misterius, atau tiba-tiba memperoleh jalan usaha yang sebelumnya tidak terpikirkan sama sekali. Dalam video ini, kita akan menyingkap siapa saja sebenarnya orang dengan weton pon yang memiliki perlindungan gaib ini, bagaimana ciri-cirinya, serta apa saja tanda-tanda bahwa Anda atau seseorang yang Anda kenal mungkin menjadi salah satu dari anak pilihan yang dijaga siluman penarik uang. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar bukan sekadar cerita mistis, melainkan warisan leluhur yang syarat makna tentang rezeki, energi, dan garis kehidupan. Dalam Primbon Jawa, setiap pasaran membawa energi dan karakter yang berbeda. Tetapi di antara semuanya, pon menempati posisi yang unik. Pon bukan hanya sekadar penanda waktu atau hari untuk perhitungan weton. Ia dianggap sebagai pintu tengah, tempat bertemunya energi bumi dan langit, serta titik di mana kekuatan tak terlihat lebih mudah terserap oleh manusia yang lahir di bawah naungannya. Pon memiliki nilai Neptu 7. Angka ini dalam perhitungan Primbon digolongkan sebagai angka kuat, angka yang membawa wibawa, kekuatan lahir batin, serta kemampuan untuk menarik perhatian makhluk gaib baik dari golongan cahaya maupun golongan kegelapan. Tidak heran bila orang-orang kelahiran pon sering memiliki aura tajam, sorot mata kuat, dan pesona alami yang membuat mereka mudah dipercaya atau diikuti orang lain. Namun, tidak semua weton pon mendapatkan perlindungan dari siluman penarik uang. Hanya 3 kombinasi yang disebut dalam naskah Primbon Tua. Wage pon, Kliwon pon, Pahing pon. 3 kombinasi inilah yang dianggap membawa garis rezeki paling kuat. Mengapa hanya 3? Para sesepuh menjelaskan bahwa kombinasi pasaran dan hari tersebut menciptakan jalur energi yang terbuka untuk pengaruh gaib tertentu. Seperti sebuah kunci yang hanya cocok pada satu pintu, kombinasi ini membuka akses bagi penjaga metafisik untuk mendampingi si pemilik weton sejak ia dilahirkan.
Wage, Pon dipercaya memiliki kecocokan energi yang stabil, tidak mudah goyah, dan sangat disukai makhluk halus penjaga rezeki. Kliwon, Pon memiliki aura mistis yang luar biasa, menjadikannya paling peka terhadap intuisi rezeki. Sedangkan Pahing Pon dikenal sebagai pemilik energi kepemimpinan, pembawa peluang besar, dan sering dijuluki weton pemilik jalan emas. Dalam tradisi kuno, diceritakan bahwa orang Pon yang terlahir dengan kombinasi tersebut sering memiliki pengalaman hidup yang unik, sulit dijatuhkan, selalu bangkit dari keterpurukan, dan sering menemukan peluang usaha dari arah yang tak terduga. Bahkan ketika mereka tidak mencari, rezeki seolah mendekat dengan sendirinya. Beberapa catatan primbon menggambarkan Pon sebagai pasaran yang ditunggu oleh makhluk penarik uang, karena energi bawaan Pon mudah bersinergi dengan kekuatan gaib yang tugasnya menjaga keseimbangan rezeki manusia tertentu. Energi itu ibarat api kecil yang terus menyala dalam diri mereka, membimbing langkah mereka, menarik pertemuan penting, dan membuka jalan yang sulit dilihat oleh orang lain. Dan disinilah letak misterinya. Apakah Anda salah satu dari pemilik weton Pon ini? Ataukah Anda mengenal seseorang yang rezekinya seperti tidak pernah habis? Seolah selalu ada jalan ketika ia terdesak? Mungkin saja ia adalah salah satu dari mereka yang disebut keturunan penjaga rezeki, atau orang yang dibukakan jalannya oleh siluman penarik uang. Dalam primbon Jawa kuno, terdapat kisah yang tidak dicatat secara terbuka, tidak dituliskan dalam lontar yang umum dibaca masyarakat, dan hanya diwariskan dari mulut ke mulut oleh para empu spiritual yang dianggap mampu membaca alam halus. Kisah ini menceritakan tentang keberadaan sosok gaib yang bertugas menjaga dan mengatur alur rezeki manusia tertentu. Sosok ini dikenal dengan banyak nama: penggawa rezeki, sang penarik rizki, siluman pembuka laku, tetapi masyarakat Jawa menyebutnya secara sederhana sebagai siluman penarik uang. Sosok ini bukan sembarang makhluk gaib. Ia bukan jin pengganggu, bukan makhluk yang meminta tumbal, dan bukan pula entitas yang mencelakai manusia. Ia digambarkan sebagai makhluk tua dari alam kajiman, dunia gaib yang diyakini lebih tua dari dunia manusia. Dalam beberapa cerita yang disampaikan para sesepuh, sosok ini muncul dalam wujud yang menggetarkan, tubuh tinggi besar berkulit hitam keemasan, seolah diselimuti kilauan emas yang redup, bukan seperti emas perhiasan, tetapi seperti kilau yang muncul dari bara yang terbungkus tanah. Matanya merah menyala, bukan merah karena marah, tetapi merah seperti api yang tenang, terus mengawasi dan menilai. Tangannya panjang dengan jemari seperti akar pohon beringin, kuat dan kokoh. Dalam salah satu tangannya, ia membawa sebuah kantong kuning, bukan kantong biasa, melainkan simbol wadah rezeki yang dipercaya menjadi alatnya untuk menggerakkan aliran keberuntungan. Sosok ini, dalam cerita primbon, bertugas bukan untuk memberi uang secara tiba-tiba, bukan pula menyerahkan benda-benda gaib yang membuat kaya mendadak. Tugasnya lebih halus, lebih tidak terlihat, namun dampaknya sangat besar. Siluman penarik uang dikatakan mampu membuka peluang usaha yang sebelumnya tertutup, mengarahkan pemilik weton pada orang yang tepat di waktu yang tepat, menjauhkan kesialan yang menghambat rezeki, memberi intuisi kuat untuk mengambil keputusan finansial, membuat pemilik weton selalu selamat dari kebangkrutan total. Beberapa sesepuh mengatakan bahwa makhluk ini tidak suka disembah, tidak butuh dipuja. Ia bekerja karena kecocokan energi. Ia hanya mendampingi orang-orang yang wetonnya memang sudah selaras dengan dirinya sejak lahir. Hal ini disebut sebagai garis takdir Titen, sebuah kecocokan alam antara manusia dan makhluk gaib yang sudah tertanam bahkan sebelum sang manusia dilahirkan. Menurut cerita lain, siluman penarik uang tidak muncul dalam bentuk wujud fisik di hadapan manusia biasa. Namun kehadirannya bisa terasa melalui tanda-tanda tertentu. Mimpi tentang air yang mengalir deras, mimpi melihat ular besar berwarna keemasan, mimpi menemukan emas, atau mimpi berada di sebuah gua dengan cahaya kuning menyala. Tanda-tanda ini bukan pertanda buruk, justru ini dianggap sebagai sinyal bahwa si penjaga gaib sedang mendekat, memberikan perlindungan atau peringatan akan arah kehidupan yang akan berubah.
Beberapa orang yang lahir pada weton pon mengaku pernah merasakan firasat kuat sebelum mendapat rezeki besar. Ada yang bermimpi tentang cahaya kuning, dan beberapa hari kemudian ia mendapatkan peluang kerja yang mengubah hidupnya. Ada pula yang beberapa kali lolos dari masalah finansial dalam keadaan yang hampir mustahil. Bagi para leluhur Jawa, semua ini adalah ciri bahwa siluman penarik uang bekerja melalui jalur yang tidak tampak, namun nyata dalam hasilnya. Dan di antara sekian banyak weton, hanya 3 kombinasi pon tertentu yang diyakini mampu menahan energi besar ini tanpa mengganggu keseimbangan batin manusia. Weton inilah yang dianggap sebagai pemilik kontrak takdir dengan makhluk penjaga rezeki ini. Pada bab selanjutnya, kita akan mengungkap tanda-tanda bagaimana seseorang yang dilindungi oleh siluman penarik rezeki ini dapat dikenali hanya dari ciri-ciri hidupnya. Setelah memahami siapa sosok siluman penarik uang dalam primbon Jawa, kini kita memasuki bagian yang paling banyak ditanyakan orang. Bagaimana cara mengetahui apakah seseorang benar-benar menjadi bagian dari weton yang dilindungi oleh makhluk tersebut? Dalam naskah kuno yang jarang dibuka untuk umum, terdapat beberapa ciri batin dan ciri kehidupan yang menjadi tanda kuat bahwa seseorang berada di bawah pengaruh energi penjaga rezeki. Ciri pertama adalah rezeki yang seolah selalu menemukan jalan, meskipun orang tersebut sedang berada dalam situasi sulit. Mereka mungkin pernah jatuh dalam masalah ekonomi, tetapi tidak pernah sampai pada titik terendah yang membuat hidupnya terhenti. Selalu ada bantuan, peluang, atau kejadian kecil yang tiba-tiba membuka pintu rezeki. Bukan rezeki instan, bukan kekayaan mendadak, tetapi bentuk aliran yang datang tepat pada waktunya, seperti air yang merembes dari celah batu, lambat tetapi pasti. Ciri kedua adalah sulit jatuh miskin total. Orang-orang ini bisa saja bangkrut, kehilangan pekerjaan, atau mengalami krisis besar. Namun anehnya, mereka selalu memiliki jalan untuk bangkit lebih cepat dari orang lain. Dalam primbon dijelaskan bahwa siluman penjaga rezeki tidak akan membiarkan pemilik weton ini jatuh ke dalam kesengsaraan yang berat. Selalu ada kekuatan halus yang mendorong mereka berdiri kembali, entah dari pertemuan dengan orang baru, ide usaha yang muncul tiba-tiba, atau bantuan tak terduga. Ciri ketiga adalah ketidakcocokan bekerja sebagai bawahan untuk waktu yang lama. Pemilik weton yang dilindungi memiliki aura kepemimpinan alami. Mereka bisa bekerja sebagai karyawan, namun biasanya tidak akan betah terlalu lama. Ada dorongan batin yang membuat mereka ingin mengendalikan nasib sendiri. Mereka cocok menjadi pemilik usaha, pedagang, pemimpin kelompok, atau seseorang yang membuat aturan sendiri. Siluman penarik uang konon lebih mudah bekerja dengan manusia yang memiliki kebebasan menentukan arah hidupnya sendiri. Ciri keempat adalah auranya yang keemasan. Orang-orang tua dulu sering mengatakan bahwa wajah orang yang dilindungi memiliki pancaran yang berbeda. Tidak selalu tentang penampilan fisik, tetapi lebih kepada getaran batin. Mereka tampak mudah disukai, dihormati, atau dipercaya. Ada semacam wibawa halus yang muncul dari cara mereka menatap, berbicara, atau sekadar hadir di suatu tempat. Orang sering merasa nyaman, aman, atau terinspirasi saat berada di dekat mereka. Ciri kelima adalah mimpi-mimpi khusus yang sering muncul. Orang-orang ini mungkin tidak menyadarinya, tetapi primbon mengajarkan bahwa mimpi adalah salah satu cara makhluk gaib berkomunikasi. Jika seseorang sering bermimpi melihat air jernih mengalir, ular emas, sinar kuning, atau menemukan benda berharga, itu adalah tanda bahwa penjaga gaib sedang mengirimkan pesan atau sekadar menampakkan diri sebagai bentuk pengawasan. Ciri keenam adalah kepekaan batin atau intuisi yang kuat terhadap rezeki. Mereka sering tahu kapan harus bergerak, kapan menahan, kapan mengambil peluang, dan kapan menjauh. Keputusan finansial mereka jarang sekali salah besar. Ini bukan karena mereka lebih cerdas dari orang lain, tetapi karena energi gaib yang mendampingi memberikan bisikan halus kepada pikiran mereka. Dan terakhir, ciri ketujuh adalah keselamatan yang tidak masuk akal. Banyak pemilik weton ini yang mengaku pernah selamat dari kejadian buruk tanpa penjelasan logis, selamat dari kecelakaan besar, terhindar dari kerugian fatal,
atau lolos dari bahaya hanya karena kebetulan. Dalam primbon, ini dianggap sebagai bukti paling kuat bahwa siluman penjaga rezeki sedang bekerja melindungi garis hidup mereka. Jika seseorang memiliki beberapa atau bahkan semua tanda ini, maka besar kemungkinan ia termasuk dalam golongan pilihan, manusia yang kelahirannya sudah diikat oleh takdir untuk selalu memiliki jalan rezeki yang terbuka. Dalam perjalanan hidup manusia menurut primbon Jawa, setiap orang memiliki yang disebut sebagai lintasan tuah, yaitu fase-fase tertentu di mana rezeki, keberuntungan, dan jalan hidupnya menjadi lebih terbuka dibanding waktu lain. Bagi mereka yang lahir pada weton pon dan memiliki perlindungan dari siluman penarik uang, lintasan tuah ini jauh lebih terasa, lebih dramatis, dan seringkali membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Para sepuh mengatakan bahwa energi penjaga rezeki tidak bekerja setiap saat dalam intensitas yang sama. Ada masa ketika pengaruhnya sangat kuat. Ada pula masa ketika ia hanya mengawasi dari kejauhan. Fase yang paling menentukan dalam kehidupan orang pon ada pada periode usia tertentu yang disebut sebagai masa emas rezeki. Fase pertama adalah usia 27 hingga 33 tahun. Periode ini dianggap sebagai awal terbukanya gerbang rezeki. Pada usia ini, pemilik weton pon biasanya mengalami perubahan serius dalam hidup, menemukan pekerjaan yang tepat, membangun usaha, bertemu pasangan yang membawa keberuntungan, atau menjalin hubungan dengan orang penting yang kelak menjadi pintu rezeki besar. Di fase ini, siluman penarik uang dipercaya bekerja dengan lebih aktif, memberikan intuisi kuat dan membuka kesempatan yang sulit dilihat orang lain. Banyak yang tiba-tiba mengalami peningkatan ekonomi yang tidak terduga. Fase kedua adalah usia 40 hingga 45 tahun, disebut oleh para sesepuh sebagai masa panen kekayaan. Pada tahap ini, usaha, kerja keras, dan pilihan hidup selama masa muda mulai memberikan hasil. Pemilik weton pon sering mencapai puncak karir, memiliki usaha besar, atau menerima rezeki yang datang dari arah yang mustahil, seperti proyek tidak terduga, keuntungan besar, warisan, atau peningkatan bisnis di luar perhitungan. Siluman penjaga rezeki pada fase ini bekerja sebagai pembuka jalan besar. Konon, jika pemilik weton mampu menjaga ketenangan batin dan tidak mengabaikan nilai moral, rezeki pada masa ini bisa berlipat-lipat, mengubah status ekonomi mereka secara permanen. Fase ketiga adalah usia 55 tahun ke atas, masa yang disebut sebagai masa kemapanan panjang. Di tahap ini, pemilik weton pon seolah dipagari oleh keberuntungan. Mereka jarang mengalami kesulitan besar, selalu ada cara untuk mempertahankan kenyamanan hidup, dan hampir tidak pernah mengalami krisis ekonomi yang berat. Beberapa cerita leluhur menyebut bahwa pada masa ini, siluman penjaga lebih berperan sebagai pelindung, memastikan pemilik weton tetap aman, sehat, tenang, dan cukup dalam hal materi. Namun, bukan berarti hidup mereka mulus tanpa hambatan. Ada satu syarat utama. Pemilik weton pon harus mampu menjaga sikap dan perilakunya. Sikap sombong, merendahkan orang lain, atau menggunakan rezeki untuk hal yang merusak sering membuat energi penjaga menjadi lemah, bahkan menjauh. Tetapi bila pemilik weton tetap berpegang pada nilai kebaikan dan tidak serakah, maka masa keemasan ini akan berlangsung panjang dan stabil. Primbon mengajarkan bahwa rezeki bukan sekadar uang, melainkan jalan hidup yang dibentangkan Tuhan melalui banyak perantara, termasuk makhluk gaib penjaga rezeki. Maka bila seseorang mengalami perubahan besar pada fase-fase tersebut, atau rezekinya meningkat signifikan bertepatan dengan usia ini, itu bisa menjadi tanda kuat bahwa masa keemasan rezekinya sedang terbuka, dan siluman penarik uang sedang bekerja lebih keras dari biasanya. Dengan memahami lintasan tuah ini, pemilik weton pon bisa lebih bijak dalam menata hidupnya, memilih waktu untuk bergerak, dan menjaga diri agar tidak keluar dari jalur keberuntungan yang sudah digariskan sejak mereka lahir. Rahayu. Kini kita telah sampai pada akhir dari pembahasan mengenai primbon weton pon yang dipercaya memiliki perlindungan gaib dari siluman penarik uang. Namun sebelum menutup tirai mistis ini, ada satu hal penting yang harus kita ingat. Semua yang disampaikan dalam primbon bukanlah alat untuk menakut-nakuti atau membuat seseorang merasa lebih tinggi dari yang lain.
Primbon adalah warisan leluhur, panduan spiritual yang mengajarkan kita untuk memahami diri, menerima garis hidup, dan menjalani kehidupan dengan lebih sadar. Weton Pon memang memiliki energi yang istimewa, tetapi keistimewaan itu tidak akan berarti apa-apa bila tidak disertai dengan usaha, kerja keras, dan sikap hati yang benar. Leluhur kita selalu mengingatkan, tuah tanpa laku hanyalah angin yang hilang di udara. Artinya, meskipun seseorang memiliki garis rezeki kuat, namun bila ia malas, sombong, atau menyimpang dari nilai kebaikan, keberuntungannya tidak akan bertahan lama. Dalam tradisi Primbon, siluman penjaga rezeki bukan makhluk yang meminta tumbal atau persembahan. Mereka hanyalah perantara, bagian dari hukum alam yang bekerja membantu manusia yang sudah memiliki kecocokan energi sejak lahir. Maka tidak perlu mencari cara-cara aneh untuk memanggil makhluk gaib atau meminta kekayaan instan. Yang harus dilakukan adalah menjaga diri, menjaga hati, dan mengikuti jalur hidup dengan bijaksana. Orang yang dilindungi siluman penarik uang tidak selalu menjadi orang terkaya. Tetapi mereka memiliki keistimewaan yang jarang ditemukan. Hidup mereka jarang benar-benar kekurangan. Langkah mereka selalu diberi kesempatan. Dan ketika pintu rezeki terbuka, mereka bisa naik tingkat dengan sangat cepat. Banyak dari mereka yang awalnya hidup sederhana, namun kemudian menjadi pemilik usaha besar, tokoh terpandang, atau orang yang disegani lingkungannya. Primbon juga mengajarkan bahwa keberuntungan adalah amanah. Bila seseorang diberi rezeki besar, maka ia harus menggunakan sebagian untuk menolong sesamanya. Energi rezeki mengalir seperti air. Bila ditahan, ia akan menggenang dan membusuk, tetapi bila dialirkan, ia akan membawa kesuburan bagi kehidupan. Maka orang Pon yang benar-benar memahami tuahnya akan menjadi pribadi yang dermawan, bijak, dan rendah hati. Sesepuh Jawa sering berkata, "Sing endue tuah, ojo nganti tuahmu ilang mergo atimu peteng." Artinya, siapapun yang membawa tuah, jangan sampai kehilangan tuahnya hanya karena gelapnya hati sendiri. Kini, setelah mendengar seluruh kisah dari bab pertama hingga bab terakhir, tanyakanlah pada diri Anda, apakah Anda salah satu dari mereka yang memiliki garis rezeki Pon? Ataukah Anda mengenal seseorang yang hidupnya terasa berbeda, selalu diliputi keberuntungan, atau memiliki firasat-firasat yang sulit dijelaskan? Apapun jawabannya, semoga kisah ini menjadi ilmu, hiburan, dan pengingat bahwa dunia ini lebih luas dari yang kita lihat. Ada kekuatan-kekuatan halus yang bekerja, ada takdir yang tidak terlihat, dan ada tuah yang dititipkan sejak manusia lahir. Semoga rahayu selalu bersama kita. Semoga rezeki mengalir deras seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan semoga kita semua diberi kelapangan hati untuk menjalani garis hidup dengan penuh syukur. Rahayu sedulur. Jika Anda merasa video ini membawa wawasan, hiburan, atau menambah keyakinan pada ilmu leluhur, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Agar channel ini bisa terus berkembang dan kita bisa membuka lebih banyak lagi rahasia Primbon, Weton, dan ilmu titen peninggalan para leluhur Jawa. Tekan juga tombol loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan mistis selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.